Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hari ini kita akan mempelajari materi baru yaitu tentang turunan trigonometri. Turunan sudah kalian pelajari lebih awal di kelas 11, namun fungsinya adalah fungsi aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang turunan trigonometri. Kita awali dengan definisi dari turunan. Jadi, jika ada sebuah fungsi f, maka turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen, itu dibacanya f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan bulat x adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fx ditambah h dikurang fx dibagi dengan h. Nah, ini asalkan limit ini ada dan bukan tak hingga atau minta hingga hasilnya. Oke, kita awali dengan teorema A. Jadi, di teorema A ini ada fungsi fx sama dengan sin x dan gx sama dengan cos x. Keduanya terdiferensiasikan, artinya limitnya ada. Dan dx dari sin x sama dengan cos x ini maknanya dx sama dengan sin x ini adalah turunan dari fungsi sin x, itu adalah cos x ya. Lalu di sini dx dari cos x sama dengan min sin x, itu maknanya turunan dari fungsi cos x itu sama dengan min sin x. Nah, sekarang bukti untuk teorema A. Yang akan kita buktikan sekarang itu adalah teorema A yang ini kita anggap teorema A yang pertama ya lah ya. Lalu ini teorema A yang kedua. Oke, yang akan Bapak buktikan adalah teorema A yang pertama. Jika kita punya fungsi fx sama dengan sin x. Nah, kita akan mencari turunan dari fungsi fx sama dengan sin x. Oke, kita gunakan definisinya. Definisinya adalah f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0 dari, lihat bentuknya itu adalah fx ditambah dengan h. Kembali ke definisi. Jadi limit h menuju 0 dari fx ditambah h dikurang fx dibagi dengan h. Berarti kita butuh fx tambah h nih. Nah, untuk mencari fx tambah h, kita kembali ke fungsi awalnya. Fungsi awal kita fx sama dengan sin x, maka fx ditambah h itu sama dengan sin x ditambah dengan h. Oke. Nah, sekarang kita input ke definisi, sehingga f aksen x sama dengan limit h menuju 0 dari fx ditambah h yang kita ganti dengan sin x ditambah dengan h dikurangkan dengan fx. Fx-nya adalah sin x. Lalu semuanya kita bagi dengan h. Nah, langkah selanjutnya di sini kita ketemu bentuk sin x ditambah h dikurang dengan sin x. Jadi sin dikurang sin. Nah, ingat lagi kita punya rumus di kelas 11, yaitu bahwa ini Bapak ingatkan lagi. Jadi kalau sin A ditambah sin B, ini hasilnya adalah 2 kali sin. Pertama, jumlahkan dulu A dengan B-nya. A ditambah B dibagi 2. Lalu dikalikan dengan cos A dikurangkan dengan B, lalu dibagi dengan 2. Ya, jadi rumusnya seperti itu. Nah, yang rumus yang kedua itu adalah sin
A dikurang dengan sin B. Ini yang nanti yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal limit kita. Itu penjabarannya adalah 2 cos. Ini sama A tambah B dibagi 2 dikalikan dengan sin A dikurang B lalu dibagi dengan 2. Nah, yang ketiga ada cos A ditambah dengan cos B. Cos A ditambah cos B itu sama dengan penjabarannya nanti 2 cos dikalikan dengan cos di sini. Nah, ininya sama A tambah B dibagi 2. Di sini cosnya A dikurang B dibagi 2. Lalu yang terakhir itu ada cos A dikurang dengan cos B. Penjabarannya adalah min 2 di depannya, terus dikalikan dengan sin A ditambah B bagi 2 dikali dengan sin A dikurang B dibagi dengan 2. Oke, nah yang akan kita gunakan adalah rumus yang nomor 2. Rumus yang nomor 2 ini. Jadi, si sin X ditambah H, X tambah H-nya ini kita misalkan sebagai A. Lalu X-nya ini kita misalkan dia sebagai B. Sehingga nanti hasilnya adalah sama dengan limit H menuju 0 dari sin. Ini kita ubah dengan rumus. Penjabarannya adalah 2 kali cos dulu. Cos X ditambah H ditambahkan dulu dengan X lalu dibagi dengan 2 dikalikan dengan sin terus yang X ditambah H-nya kita kurangkan dengan sin X dan dibagi dengan 2 dibagi semua dengan H. Jadi hasilnya adalah limit H menuju 0 dari 2 cos, ini kita jumlahkan X ditambah X jadinya 2X ditambah H dibagi 2 dikali dengan sin. Nah, X dikurang X-nya di sini hilang. Jadi kita tinggal punya H per 2. H per 2 atau bisa kita tuliskan menjadi setengah H. Oke. Setengah H dibagi semuanya dengan H. Oke, lanjut. Hasilnya adalah limit H menuju 0 dari, nah, ingat di teorema limit sin setengah H per H itu hasilnya adalah setengah. Jadi hasilnya adalah 2 cos 2X ditambah dengan H dibagi 2 dikalikan dengan, ini hasilnya setengah. Lalu 2 dikalikan dengan setengah hasilnya 1, sehingga limit yang tersisa adalah limit H menuju 0 dari cos 2X ditambah H dibagi dengan 2. Sekarang kita input hanya sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah limit H menuju 0. Nggak usah tulis lagi limitnya. Kita input hanya 0, berarti hasilnya adalah cos 2X ditambah 0 dibagi dengan 2 sama dengan cos. Ini hasilnya berarti 2X per 2. 2-nya kita bagi 2. Jadi tinggallah hasil akhirnya adalah cos X saja. Sehingga turunan dari sin X itu sama dengan cos X. Jadi teorema yang A yang pertama itu terbukti. Nah, untuk teorema yang berikutnya adalah teorema A yang 2. Silahkan kalian buktikan sendiri ya. Nah, tentu tidak hanya fungsi sin dan cos saja di dalam bentuk fungsi trigonometri, tapi ada beberapa fungsi trigonometri yang lain seperti tangen, sekan, kosekan, lalu kotangen. Bagaimana dengan turunan dari mereka? Sebelum masuk ke turunan
dari tangen, sekan, kotangen, dan kosekan. Ingat kembali kita pernah belajar tentang turunan bentuk U dikali V dan turunan bentuk U per V. Nah, masih ingat apa rumusnya? Oke, kita ingat kembali. Rumusnya adalah kalau kita punya bentuk fungsi Y sama dengan U dikali dengan V, maka turunan pertamanya itu adalah U aksen V, U aksen dikali V, ditambah dengan U dikalikan dengan V aksen. Lalu jika fungsinya berbentuk U per V, Y sama dengan U per V, maka turunan pertamanya itu adalah U aksen V dikurang U V aksen dibagikan dengan V kuadrat. Oke, jadi ini adalah rumus untuk turunan bentuk U kali V dan U per V, ya. Diingat-ingat kembali. Karena ini nanti akan kita pakai untuk menentukan turunan dari fungsi tangen, sekan, kotangen, dan kosekan, ya. Jadi misalnya itu Bapak buat jadi teorema B misalnya. Teorema B yang di sini Bapak buat teorema B. Oke. Teorema B itu isinya yang pertama adalah dx dari tan x, berarti turunan dari fungsi tangen x itu adalah sekan kuadrat x. Itu yang pertama. Yang kedua, dx dari sekan x itu sama dengan sekan x dikali dengan tan x. Lalu yang ketiga itu dx dari kotangen x itu sama dengan min kosekan kuadrat x. Yang terakhir dx dari fungsi kosekan x ini sama dengan min kosekan x dikalikan dengan kotangen x, ya. Jadi ini isi dari teorema B. Nah, untuk teorema B tidak semuanya yang akan Bapak buktikan juga, tapi hanya kita ambil satu contoh saja, misalnya turunan dari tangen, ya. Turunan dari tangen itu apa? Nah, oke. Di teorema B yang akan kita buktikan adalah turunan dari fungsi tangen. Turunan dari fungsi tangen. Jadi di sini buktinya Y sama dengan tan X. Maka turunan pertamanya apa gitu ya. Nah, kita gunakan bentuk turunan U per V. Kenapa? Karena tangen X itu bentuk dasarnya adalah sin X dibagikan dengan cos X. Nah, di sini kita misalkan tadi fungsi sinnya ini menjadi U dan fungsi cosnya ini menjadi V, sehingga bentuk Y sama dengan tan X itu bisa diubah ke bentuk U per V. Yang pertama yang harus kita cari adalah U aksen. U aksen ini artinya turunan dari U. U-nya fungsinya sin X.
kita sudah tahu tadi di awal dengan teorema A bahwa turunan dari sin X itu adalah cos X. Dan V aksennya itu berarti turunan dari fungsi V. Turunan dari cos adalah min sin X berdasarkan teorema A. Sehingga Y aksen itu sama dengan U aksen V dikurangkan dengan UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Kita masukkan, kita input nilai dari U aksen. U aksennya adalah cos X dikalikan dengan V-nya juga cos X dikurang U-nya sin X terus dikali dengan V aksen. V aksennya itu adalah min sin X dibagi dengan V kuadrat. V-nya cos X berarti cos kuadrat X. Oke. Sekarang hasilnya berarti cos X kali cos X itu nilainya adalah cos kuadrat X. Min sin X dikali min sin X itu hasilnya jadi plus sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Nah, bentuk pembilang cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X, bentuk ini adalah identitas trigonometri yang nilainya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1 dibagi dengan cos kuadrat X. Nah, 1 per cos itu bisa kita tuliskan menjadi sekan. Karena dia kuadrat berarti sekan kuadrat X. Jadi terbukti turunan dari tangan adalah sekan kuadrat X. Nah, tinggal nanti untuk bentuk yang lain silahkan kalian buktikan sendiri. Jadi kita sudah membuktikan yang pertama, turunan dari tangan X itu adalah sekan kuadrat X. Nanti tinggal kalian buktikan bahwa turunan sekan itu sekan tangan, turunan kotangan itu min kosekan kuadrat, dan turunan dari kosekan itu adalah min kosekan kotangan. Oke. Itu dulu materi kita pada hari ini. Silahkan dipelajari, diulang-ulang materinya. Nanti kita akan mengerjakan latihan soal.